Stand up yang juga biasa disebut on screen atau on camera merupakan bagian dari item berita di mana reporter tampil di layar. Stand up bukanlah siaran langsung, tapi rekaman yang dapat menambah bobot laporan tersebut. Sedikitnya 15 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah sebuah bom mobil meledak di Gedung Bursa Efek Jakarta. Presiden Abdurrahman Wahid telah memerintahkan Panglima TNI untuk ikut membantu penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Ledakan di Gedung Parkir Bursa Efek Jakarta terjadi hanya beberapa jam sebelum sidang mantan Presiden Soeharto atas tuduhan korupsi dilanjutkan. Sampai saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Berikut laporan Chandra Sugarda. Ledakan terjadi sekitar pukul 3 sore ini di lantai P2 Gedung Parkir Bawah Tanah Bursa Efek Jakarta. Pemadam kebakaran menemukan jenazah beberapa korban dalam keadaan terbakar dan sepertinya mereka berusaha menghindari ledakan dengan berusaha memanjat ke atas atap mobil. Ya ledakannya ya seperti itu loh, boom gitu. Just one loud blast. We were on the 15th floor and then there was an alarm and they evacuated the building. Pemadam kebakaran berjuang selama lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Menurut mereka, api menyebar cepat karena sebuah generator listrik ikut rusak dalam ledakan tersebut. Sedikitnya 27 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Pertamina. Staf medis mengatakan mereka kesulitan menangani korban dalam jumlah besar yang datangnya mendadak. Hanya tolong berikan penyuluhan kepada masyarakat yang perlu alert, ya kewaspadaan, bukan panik. Buat situasi panik ini yang justru diinginkan oleh lawan-lawan kita. Jadi kita jangan panik. Kalau melihat sesuatu yang aneh, mencurigakan, lapor kepada kami. Peledakan bom hari ini bersamaan dengan dimulainya lagi persidangan kasus korupsi terhadap mantan Presiden Soeharto. Pada malam sebelum sidang pertama, kasus ini dibuka 2 minggu lalu, sebuah bom mobil meledak sekitar 500 meter dari gedung Departemen Pertanian di mana kasus tersebut disidangkan. Kalau mau dibilang ada hubungan dikaitkan dengan kejadian 2 minggu yang lalu, ya mungkin saja ada hubungan. Artinya untuk bikin gangguan-gangguan keamanan itu ya bisa saja. Ledakan hari ini memaksa manajemen Bursa Efek Jakarta untuk menghentikan perdagangan saham sampai hari Senin. Petugas pemadam kebakaran hingga malam ini masih terus memeriksa gedung guna memastikan bahwa gedung ini aman bagi para karyawan yang bekerja di dalamnya untuk kembali masuk besok pagi. Para penyelidik juga masih terus menelusuri lokasi kejadian guna mengumpulkan bukti-bukti dan berupaya untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Jumlah korban tewas hingga sekarang adalah 15 orang, tetapi dokter-dokter mengatakan bahwa angka tersebut masih dapat berubah, mengingat masih ada beberapa korban yang saat ini dalam kondisi kritis. Para pengamat ekonomi mengatakan ledakan ini dapat semakin menurunkan kepercayaan investor asing terhadap negara ini. Presiden diharapkan memberi pernyataan resmi mengenai ledakan ini besok pagi. Chandra Sugarda, TV Berita, di Bursa Efek Jakarta. Kemunculan reporter dalam berita yang ditayangkan memperlihatkan bahwa dia berada di tempat dan di saat peristiwa itu terjadi. Penonton tahu bahwa berita ini disampaikan langsung oleh reporter yang menyaksikan kejadian. Hal ini memberikan kredibilitas yang lebih kepada reporter maupun stasiun televisinya. Jika reporter mampu mendapatkan informasi yang lebih dalam maupun memiliki keahlian khusus menyangkut kejadian yang dilaporkannya, maka stand up akan semakin berbobot. Stand up tidak untuk membuat seorang reporter menjadi terkenal, karena reporter tidak akan pernah dapat menggantikan gambar yang bagus. Stand up hanyalah alat yang sangat penting untuk membantu jurnalis televisi. Mari kita simak beberapa contoh mengenai kapan sebuah stand up ini akan sangat membantu. Setelah melalui debat hukum tentang apakah mantan Presiden Soeharto cukup sehat untuk menjalani persidangan, maka soal kondisi kesehatannya menjadi bagian penting dalam cerita. Apalagi setelah itu Pak Harto memang belum pernah terlihat lagi di depan publik. Jadi tidak ada gambar yang tersedia. Stand up reporter kami, Chandra Sugarda, merupakan salah satu jalan keluarnya. Mantan Presiden Soeharto diperkirakan akan tetap tinggal di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Tim dokter pribadi mantan orang nomor 1 itu telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa Soeharto masih mengalami kerusakan otak yang mengganggu sistem memori dan kemampuannya berkomunikasi. Oleh karena itu kehadirannya di ruang sidang dipastikan tidak akan membantu jalannya persidangan. Bahkan kehadiran Soeharto dikhawatirkan akan menambah parah penyakit yang dideritanya.
Dengan menggunakan stand up, reporter menjelaskan tentang kejadian yang tidak mungkin divisualisasikan. Informasi yang disampaikan menjadi lebih relevan bagi penonton karena reporter berada di lokasi. Stand up dapat juga digunakan untuk memberi penekanan pada bagian penting dari suatu berita. Kemunculan reporter pada layar akan menarik perhatian penonton. Dan mari kita ambil cerita tentang mantan Presiden Soeharto beberapa minggu kemudian ketika Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa laporan dokter tentang kesehatannya itu memang benar. Pengadilan menerima bukti-bukti yang disodorkan tim dokter bahwa kondisi mantan Presiden Soeharto memang terlalu lemah untuk menghadiri persidangan. Ketetapan Majelis Hakim dalam sidang ketiga kasus korupsi mantan Presiden Soeharto hari ini semakin memperkuat dugaan banyak pihak bahwa kasus korupsi mantan orang nomor 1 itu tidak akan pernah digelar di pengadilan. Hal itu juga akan menghalangi upaya penyelidikan dugaan kasus korupsi oleh anggota keluarga cendana lainnya. Masyarakat mungkin tidak akan pernah melihat kebenaran dan hukum ditegakkan di negeri ini. Jaksa Penuntut Umum kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Setiap berita haruslah menghadirkan dua pihak yang saling berbeda pendapat, tapi seringkali tidak mungkin untuk mendapatkan keduanya dalam suatu wawancara. Dalam kasus seperti ini, stand up dapat digunakan untuk mewakili suara salah satu pihak. Pada contoh berikut ini, pejabat kejaksaan yang berwenang dalam kasus Soeharto tidak bisa diwawancarai, tetapi hanya mengeluarkan pernyataan tertulis. Ketika tim liputan kami mencoba menanyakan kepada kejaksaan mengenai langkah mereka selanjutnya, Humas Kejaksaan mengatakan tidak ada satu pejabat pun yang ada di tempat hari ini untuk memberikan komentar mengenai hal tersebut. Namun mereka memberikan komentar tertulis yang berisikan rencana kejaksaan untuk mengajukan banding atas ketetapan Majelis Hakim dan harapan mereka untuk kembali ke ruang sidang bulan depan. Tugas seorang wartawan adalah menyampaikan informasi kepada publik tentang kejadian-kejadian penting. Wartawan bekerja atas prinsip masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Sementara para politisi dipilih oleh rakyat untuk mengabdi kepada negara dan bukan pada kepentingan pribadi. Jika seorang tokoh menolak berkomentar terhadap suatu isu penting, maka penolakan itu sendiri merupakan informasi yang penting. Dana pembuatan jalan tol yang menghubungkan ibu kota Jakarta dengan Surabaya sudah diberikan pemerintah kepada pemenang tender PT Putra Surya Multidana 7 tahun yang lalu. Namun hingga hari ini belum ada tanda-tanda bahwa proyek jalan tol terpanjang itu akan berjalan. Bahkan permintaan tim liputan kami untuk mewawancarai pejabat di perusahaan tersebut ditolak. Untuk membuat berita ini berimbang, wartawan wajib memberikan kepada perusahaan tersebut hak jawab, yakni guna mempertahankan dirinya terhadap klaim atau penuntutan. Fakta bahwa perusahaan tersebut menolak untuk berkomentar mengindikasikan kepada penonton bahwa mereka mungkin menyembunyikan sesuatu. Karena alasan ini, maka sangat penting bagi wartawan untuk menyatakan secara jelas bahwa ia tidak dapat mengungkapkan sisi lain dari kasus ini. Karena permintaan wawancaranya ditolak atau orang yang seharusnya diwawancarai betul-betul tidak ada. Jadi jelasnya jika seseorang tengah tidak berada di tempat atau tengah berlibur, maka mengatakan mereka menolak untuk berkomentar adalah merupakan hal yang salah dan tidak akurat. Stand up dapat menjadi alat yang sangat tepat dalam menolong reporter televisi memperagakan cara bekerjanya suatu barang. Sebutlah misalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan semua pemilik kendaraan mengganti sabuk pengaman model lama dengan yang baru. Maka reporter dapat memperagakan bagaimana sabuk pengaman yang baru itu bekerja. Ini adalah sabuk pengaman model terbaru. Anda dapat melihat sabuk ini dapat ditarik melindungi tubuh Anda dan sangat mudah untuk menguncinya. Panjang pendeknya sabuk pengaman ini juga dapat disesuaikan dengan gerakan tubuh Anda, terutama jika Anda bergerak secara perlahan. Namun, jika ditarik secara mendadak seperti ini, sabuk pengaman akan segera mengunci. Itu artinya Anda mendapatkan perlindungan maksimum, terutama jika Anda harus mengerem secara mendadak. Stand up dapat berfungsi sebagai jembatan antara dua peristiwa yang mungkin terjadi dalam situasi maupun tempat yang berbeda. Misalnya cerita tentang kekerasan di Ambon. Penonton telah melihat dan mendengar tentang kejadian itu, dan sekarang wartawan ingin melaporkan bagaimana reaksi pemerintah atas kejadian itu. Sementara di Jakarta, Presiden Abdurrahman Wahid segera mengadakan rapat darurat dengan seluruh anggota kabinet guna membicarakan krisis di Ambon yang semakin memburuk.
Sebelum pertemuan darurat dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Presiden mengadakan konferensi pers. Presiden menegaskan kekhawatirannya terhadap terus meningkatnya. Stand Up tadi membawa penonton dari Ambon ke Jakarta dan juga menampilkan konferensi pers yang dilakukan pada hari itu juga. Stand Up ini menjembatani kedua bagian dari berita tersebut. Contoh berikut ini menggambarkan stand up yang digunakan di tengah-tengah paket berita, atau dapat juga digunakan pada awal berita untuk mengantarkan cerita. Meskipun penggunaan gambar akan jauh lebih kuat dalam mengawali suatu cerita, namun stand up dapat digunakan untuk merangkum sekaligus memberikan informasi yang akan menolong penonton untuk memahami arti penting dari kejadian yang dilaporkan. Jika misalnya Anda meliput kejadian yang berlangsung sepekan lamanya, maka stand up pada awal cerita akan dapat membawa penonton mengikuti perkembangan yang terjadi sejak laporan Anda sebelumnya. Stasiun TV juga akan dapat memilih untuk reporternya mengantarkan cerita tersebut secara live atau laporan langsung. Hasil pemilihan secara langsung pekan ini menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Hasil yang cukup mengejutkan itu mengharuskan partai-partai untuk memikirkan kembali posisi dan strategi mereka ke depan, khususnya PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Pertemuan intern partai terus berlangsung sejak semalam, dan hari ini Presiden dan Wakil Presiden duduk bersama untuk menetapkan susunan kabinet baru. Mengikuti paket cerita ini, maka reporter dapat melakukan interview secara live atau siaran langsung untuk menggali hal-hal yang dinilai penting dalam cerita tersebut. Beberapa stasiun TV mengambil gaya di mana mereka selalu meletakkan stand up pada akhir cerita. Ini kemudian diikuti dengan apa yang disebut sebagai standar out cue, yakni semacam kata-kata standar yang akhirnya menjadi ciri khas stasiun tersebut. Seperti misalnya penyebutan nama reporter yang diikuti dengan penyebutan nama stasiun atau program dan lokasi dari mana reporter tersebut melaporkan. Sebagai contoh, reporter BBC di Ambon. Pada akhir laporannya ia akan selalu menyebutkan namanya yang diikuti dengan kata-kata misalnya Teguh Juwarno, BBC News, Ambon. Dengan menyebutkan bahwa laporan itu dari Ambon, penonton mengetahui bahwa berita itu sangat penting sehingga stasiun berani mengeluarkan biaya besar mengirim reporter ke lokasi dan tidak sekedar mengambil gambar dari kantor berita. Beberapa pertimbangan penting lainnya dalam stand up adalah menyangkut komposisi gambar dan latar belakang. Usahakan membuat latar belakangnya yang relevan, menarik, dan enak dipandang. Latar belakang ini haruslah karena tuntutan berita tersebut. Karena latar belakang juga penting sebagaimana stand up itu sendiri. Misalnya jika Anda melaporkan kejadian kerusuhan di Jakarta, maka pemandangan mobil yang terbakar di latar belakang menunjukkan bahwa reporter berada di sana dan menyaksikan langsung kejadian tersebut. Jika melaporkan pernyataan seorang menteri, misalnya Menteri Perhubungan, maka mungkin akan lebih bagus untuk mencari latar belakang yang relevan di luar gedung. Misalkan pernyataannya tentang kemacetan lalu lintas. Anda dapat melakukan stand up di atas jembatan dengan lalu lalang mobil di belakangnya. Yang terpenting adalah bagaimana kamerawan harus dapat menangkap latar belakang yang paling dinamis, simbolik, dan dramatik. Itulah beberapa contoh bagaimana stand up dapat membantu penyampaian berita. Dan sekarang mari kita simak beberapa tips untuk mengerjakannya. Stand up haruslah dihafalkan oleh seorang reporter. Beberapa stasiun TV memiliki portable out cue atau teleprompter praktis yang canggih. Sampaikan kepada kamerawan di mana Anda ingin melakukan stand up. Sementara dia melakukan persiapan, Anda bisa menyiapkan dan mempelajari skrip. Buatlah skrip Anda pendek dan sederhana. Hindari penggunaan banyak nama, tanggal, dan informasi-informasi yang rumit sebab Anda akan sulit untuk mengingatnya. Penonton juga akan kesulitan untuk mengikutinya. Bacalah skrip Anda dengan keras sebanyak yang Anda bisa. Ini akan menolong Anda untuk mengingat dan mengetahui setiap masalah yang ada dalam skrip Anda. Pemirsa, keempat tersangka dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban Teten. Clipboard atau papan catatan dimungkinkan. Penggunaan clipboard akan lebih meyakinkan ketika Anda mengutip suatu pernyataan atau melaporkan suatu keputusan. Upayakan untuk tidak menghiraukan orang-orang di sekeliling Anda. Pusatkan perhatian pada lensa kamera dan konsentrasi.
Mantan Presiden Soeharto diperkirakan akan Mantan Presiden Kalau kru Anda lagi suka bercanda, simpan saja guyonan tersebut sampai Anda selesai stand up. Oke. Usahakan untuk tidak berkedip, mengernyitkan mata, atau berlaku berlebihan. Anda akan mengganggu dan mengalihkan perhatian penonton. Mantan Presiden Soeharto diperkirakan akan tetap tinggal di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Tim dokter pribadi mantan orang nomor 1 itu telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa Soeharto hingga saat ini masih. Jika Anda membuat kesalahan, cobalah ulangi lagi. Yang penting adalah melakukannya dengan benar dan tampak percaya diri. Mantan Presiden Soeharto diperkirakan akan tetap tinggal di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Tim dokter pribadi mantan orang nomor 1 itu telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa Soeharto masih mengalami kerusakan otak yang mengganggu sistem memori dan kemampuannya berkomunikasi. Oleh karena itu kehadirannya di ruang sidang dipastikan tidak akan membantu jalannya persidangan. Bahkan kehadiran Soeharto dikhawatirkan malah akan menambah parah penyakit yang dideritanya. Bahkan reporter yang berpengalaman sekalipun sering harus melakukannya lebih dari 1 kali. Ingat, pita kaset bisa dipakai kembali, tapi bakat Anda mungkin tidak. Sampaikan pesan Anda dengan jelas, tegas, dan dengan tempo yang semestinya. Jangan terburu-buru, tapi jangan pula lamban dan membosankan. Tidak ada stasiun TV yang merekrut Anda karena tampang Anda, tapi penampilan Anda dapat mengalihkan perhatian pemirsa. Kenakanlah selalu pakaian yang pantas, meskipun ini tentu tidak mudah, karena Anda bisa saja suatu hari meliput tentang sampah, kemudian tentang parlemen. Jadi gunakanlah pakaian yang rapi dan praktis.